video presentasi dari kelompok 7 yang beranggotakan Asna Ashabul Maimanah, Ulfa Rahmatin, Rifa Auliaul Husna, dan Azizatus Salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu semangat dalam belajar. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya, supaya ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan tentunya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu relasi dan fungsi. Poin-poin yang akan kita pelajari, yang pertama adalah bentuk penyajian relasi, yang kedua ciri-ciri fungsi, yang ketiga bentuk penyajian data, dan yang keempat adalah koresponden satu-satu. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bentuk penyajian relasi. Di sini, sebelum kita masuk ke bentuknya, kita harus tahu dulu apa sih itu relasi. Relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lain. Misalkan relasi himpunan A ke himpunan B. Di sini menghubungkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Contohnya, tentukan himpunan relasi yang dapat menghubungkan himpunan P ke himpunan Q. Nah, himpunan P anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan himpunan Q anggotanya 1, 4, 9, 16, dan 25. Nah, di sini yang menghubungkan antara himpunan P dan himpunan Q adalah akar dari. Di sini kita lihat kenapa jawabannya adalah akar dari, karena anggota himpunan Q itu adalah jumlah akar dari anggota himpunan P. Misalkan di sini 25, bentuk akarnya adalah 5. 16 akarnya adalah 4. 9, akar dari 9 adalah 3. Dan akar dari 4 adalah 2. Akar dari 1, 1. Nah, jadi relasinya adalah akar dari. Selanjutnya di sini relasi itu dapat dinyatakan dengan 3 cara ya. Yang pertama adalah diagram panah, yang kedua adalah kartesius, dan yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Ini adalah contoh gambar dari diagram panah. Di sini Ibu ambil contoh pelajaran yang disukai anak-anak. Anggota himpunan A ini adalah nama siswa, dan anggota himpunan B ini adalah mata pelajarannya. Nah, dari anggota A kita pasangkan ke anggota B. Nah, misalkan di sini ada Abdul, ada Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Abdul ini menyukai 2 pelajaran, yaitu matematika dan IPA. Maka kita beri panah dari titik Abdul ke 2 titik anggota B, yaitu matematika dan IPA. Selanjutnya Budi menyukai 3 mata pelajaran, yaitu IPA, IPS, dan kesenian. Maka kita beri panah ke arah IPA, IPS, dan kesenian. Begitupun untuk Chandra, Dini, dan Elok. Nah, ini adalah memasangkan dari anggota himpunan A ke himpunan B. Selanjutnya yaitu bentuk kartesius seperti ini. Kita ambil contoh dari data diagram panah ini, kita ubah ke kartesius, bentuknya seperti ini. Jadi lebih ke kayak titik koordinat ya. Misalkan ini Abdul, yang di sebelah bawah ini adalah anggota dari himpunan A, yang di sebelah samping ini adalah anggota himpunan B. Nah, kita pasangkan dengan cara diberi titik-titik seperti ini. Tadi kan Abdul menyukai 2 pelajaran, yaitu matematika dan IPA. Maka titiknya berada di sini dan di sini. Nah, selanjutnya untuk Budi, Chandra, Dini, dan Elok, ini caranya sama. Tinggal kita luruskan dari nama Budi ke mata pelajarannya dan kita beri titik koordinatnya. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk pasangan berurutan. Di sini himpunan pasangan berurutan ini bentuknya seperti ini. Jadi kita tulis dalam bentuk
dalam kurung seperti ini. Misalkan tadi kan Abdul menyukai 2 mata pelajaran matematika dan IPA. Jadi kita tulis di sini, kita beri kurung, yaitu dalam kurung Abdul, matematika. Kita beri koma, dalam kurung lagi Abdul IPA, karena Abdul menyukai 2 mata pelajaran, yaitu matematika dan IPA. Begitupun seterusnya hingga Elok yang menyukai mata pelajaran matematika, IPA, dan keterampilan. Jadi cara penulisannya untuk himpunan pasangan berurutan seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya, soal interaktif. Nah, di sini Ibu beri soal 1 dan 2. Buatlah diagram kartesius dari relasi 1 lebihnya dari himpunan yang beranggotakan 2, 3, 5, 9, dan 12 ke himpunan yang beranggotakan 1, 4, 7, 10, dan 13. Soal yang kedua, diketahui A, himpunan A ini anggotanya adalah 2, 6, 8, 9, 15, 17, 21, dan himpunan B anggotanya adalah 3, 4, 5, dan 7. Nyatakanlah dari himpunan A ke himpunan B sebagai relasi kelipatan dari dengan menggunakan diagram panah. Nah, dari 2 soal interaktif ini, kalian catat di buku tulis kalian, lalu kalian kerjakan ya, nanti dikumpulkan di grup untuk sebagai nilai tambahan pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri fungsi. Fungsi adalah suatu relasi khusus antara 2 himpunan. Setiap anggota himpunan pertama dipasangkan tepat satu anggota himpunan kedua, atau biasa kita sebut sebagai pemetaan. Nah, ini adalah bentuk relasi dari suatu fungsi. Misalkan di sini fungsi f dari anggota himpunan A dengan anggota himpunan B dapat digambarkan sebagai berikut. Ini adalah anggota himpunan A yaitu X, dan ini adalah anggota himpunan B yaitu Y sama dengan Fx. Maka, berdasarkan gambar ini, F ini adalah fungsinya yang kita bisa tulis dengan seperti ini. F titik 2A dikasih panah ke arah B. Ini adalah penulisan dari suatu fungsi. A ini disebut daerah asal atau domain dari fungsi ya. Selanjutnya B disebut daerah kawan atau kodomain dari fungsi, dan anggota dari himpunan A yang memiliki satu kawan di anggota himpunan B itu dinamakan hasil atau ring. Jadi semua anggota B yang mempunyai pasangan di A itu disebut hasil atau ring ya. Ingat, A disebut domain, B disebut kodomain atau daerah kawan. Nah, ciri-ciri fungsi itu ada 4, diantaranya himpunan A ke himpunan B bukan himpunan kosong. Pasangan setiap anggota himpunan A tidak boleh lebih dari 1. Setiap anggota himpunan A harus mempunyai pasangan di himpunan B, dan anggota B boleh tidak mempunyai pasangan di A atau mempunyai lebih satu pasangan di A. Contohnya, di sini kita lihat ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan B adalah anggotanya A dan B. Di sini, pada tabel yang pertama, yang di sebelah kiri, ini menunjukkan contoh dari fungsi, dan yang sebelah kanan ini bukan fungsi. Kita lihat pada pernyataan 1 di sini, 1,A, 2,A, 3,A ini adalah contoh fungsi. Kenapa? Karena anggota dari A yaitu 1, 2, dan 3 itu semuanya mempunyai satu pasangan di B, dan itu termasuk fungsi ya. Ini ditulis dalam atau disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Kalau yang contoh bukan fungsi ini, di sini kita lihat ada 2,A dan 2,B. Di sini jelas bukan fungsi karena anggota himpunan A yaitu 2 memiliki 2 pasangan di anggota himpunan B, dan itu tidak masuk pada ciri-ciri fungsi ya, makanya dia bukan fungsi. Nah, untuk nomor 2, 3, 4 sampai 8 ini bisa kalian amati sendiri antara yang fungsi dan bukan fungsi. Intinya yang
Ibu tekankan di sini, semua anggota himpunan A itu harus memiliki pasangan, dan pasangannya harus cuma satu, nggak boleh lebih. Tapi kalau himpunan B, itu anggotanya boleh memiliki pasangan dari himpunan A atau tidak memiliki pasangan, ataupun pasangannya lebih dari satu, itu tidak masalah. Jadi begitu ya, perbedaan fungsi dan bukan fungsi. Nah, di sini Ibu beri juga soal interaktifnya, jadi kalian catat dan kalian kerjakan. Dari himpunan B, yaitu anggotanya A dan B, dan himpunan A anggotanya P, Q, R, dan S. Ini kalian tentukan apakah dari pernyataan 1 sampai 8 ini mereka ini termasuk fungsi atau bukan, kayak gitu. Nah, selanjutnya poin ketiga adalah bentuk penyajian data. Di sini misalkan ada fungsi f dari P yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5 ke himpunan Q yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Permasalahan ini dapat dinyatakan dengan 5 cara, yaitu yang pertama, himpunan pasangan berurutan. Relasi tersebut dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan seperti ini ya. 1,2, 2,4, 3,6. Tadi kan setengah kali ya. Jadi setengahnya dari 2 kan 1, setengahnya dari 4 adalah 2, setengahnya dari 6 adalah 3, dan seterusnya. Terus ada diagram panah. Diagram panah dari relasi tersebut seperti ini. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini anggota himpunan Q-nya. Jadi dari anggota himpunan P kita kasih panah ke anggota himpunan Q. Karena 1 ini pasangannya adalah 2, maka kita arahkan panahnya ke 2. Begitupun seterusnya. Selanjutnya ada dengan cara persamaan fungsi seperti ini. Dari himpunan pasangan berurutan nih. Nah, kita peroleh seperti ini. 1,2 ini didapat dari 1,2 dikali 1 dan seterusnya seperti ini. 2 ini 2,4 ini adalah 2 dikali 2, 3,6 ini 3,2 dikali 3, dan seterusnya ya. Nah, di sini jika anggota P kita sebut X dan anggota Q kita sebut Y, maka X sama dengan setengah Y. Dari X sama dengan setengah Y, kita dapatkan Y sama dengan 2X. Nah, bentuk ini bisa ditulis dengan Fx sama dengan 2X untuk setiap X elemen dari himpunan P atau dari P. Selanjutnya dengan tabel seperti ini ya. Jadi ini X, ini Fx-nya. X-nya tadi kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, Fx-nya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Yang kelima dengan cara grafik seperti ini ya. Jadi, kita tampilkan ke bentuk grafik. Tadi kan ada 1,2. Kita kasih titik di sini. Titik koordinatnya yaitu X-nya 1, Y-nya 2. Misalkan ini ada 2,4, maka kita tulis titiknya di sini. Dimana nanti adalah X-nya 2, Y-nya 4. Atau bisa kita tulis seperti ini, Fx sama dengan 2X. Jadi ada 5 cara. Selanjutnya soal interaktifnya kalian catat dan kalian kerjakan. Yang keempat ada korespondensi satu-satu. Nah, ini adalah pembahasan poin akhir yang akan kita bahas. Koresponden satu-satu ini adalah suatu relasi yang memiliki suatu syarat seperti jika setiap anggota domain berpasangan dengan tepat satu anggota kodomain dan sebaliknya. Yang kedua, jika kedua himpunan memiliki jumlah anggota yang sama. Jadi syaratnya ada 2 ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah bentuk koresponden satu-satu. Dari contoh 1 ini A, B. Anggota himpunan A kan ada 3, 1, 2, 3. Anggota himpunan B ada 3 juga, yaitu A, B, C. Dan setiap anggota himpunan A ini memiliki satu pasangan di anggota himpunan B, di mana anggota himpunan B ini semuanya memiliki pasangan, dan anggota himpunan A semuanya memiliki pasangan. Jadi semuanya memiliki pasangan satu-satu. Nah, seperti ini ya, tidak ada yang mendua.
Dari contoh yang kedua ini sama. Dari anggota himpunan A ke himpunan B semuanya memiliki satu pasangan masing-masing ya. Bisa dilihat contoh ketiga, 4, 5, dan 6. Semuanya dari contoh 1 sampai 6 ini semuanya memiliki satu pasangan masing-masing ya. Makanya dinamakan bentuk koresponden 1, 1. Nah, dengan syarat tersebut dapat menentukan atau dapat menemukan jumlah korespondensi yang dapat dibentuk atau dibuat dengan menggunakan rumus. Nah, rumusnya seperti ini. Misalkan di sini jumlah koresponden 1 dari A ke B sama dengan n faktorial. Soal interaktifnya, di antara diagram panah di bawah ini manakah yang termasuk koresponden 1 dari pernyataan pertama sampai dengan pernyataan kelima ini kalian tentukan ya. Yang termasuk koresponden 1 itu yang mana saja, nanti kalian kerjakan di buku catatan kalian. Oke anak-anak, pada pembelajaran di video kali ini sudah selesai. Apabila kalian masih bingung, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau di grup ya. Terima kasih sudah menyimak video sampai selesai, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya, tetap